Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, perkenalkan nama saya Asmaraini Nawasari. Saya merupakan mahasiswa dari Akademi Gizi Andalusia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah produk yang sudah cukup terkenal di lingkungan masyarakat, di mana produk ini merupakan susu UHT yang memang sudah dikhususkan untuk anak. Sebelumnya, review produk ini merupakan murni pendapat dari diri saya pribadi guna memenuhi penilaian ujian akhir semester. Jadi tidak ada unsur untuk menjatuhkan nama suatu brand atau hal lain sebagainya. Yang pertama, di sini saya akan mengulas spesifikasi keunggulan dari produk ini. Jadi memang ada beberapa unsur mendasar yang ingin saya review dari produk ini. Salah satunya yaitu unsur fungsional, di mana susu ini kan merupakan minuman dengan kandungan gizi yang cukup lengkap, karena susu memiliki hampir semua zat gizi yang dibutuhkan tubuh untuk metabolisme dan mengganti sel-sel yang rusak. Namun, susu juga sangat mudah dirusak oleh mikroorganisme. Sedangkan syarat susu yang baik adalah mengandung sedikit bakteri, tidak mengandung spora, dan patogen yang berbahaya jika dikonsumsi oleh tubuh. Nah, salah satu cara efektif untuk menjaga keberlangsungan susu alami yaitu dengan proses teknologi sterilisasi ultra high temperature atau UHT. Karena proses pengolahan susu dengan teknologi UHT ini dianggap paling efektif membunuh mikroba maupun bakteri tanpa merusak kandungan gizi yang ada di dalam susu. Karena proses UHT ini menggunakan pemanasan dengan suhu tinggi tetapi dalam waktu yang singkat, sehingga nantinya akan menghasilkan mempertahankan mutu dan kandungan gizi yang ada di dalam susu itu. Jadi kandungan gizi itu lebih banyak yang akan diserap oleh tubuh ketimbang yang terbuang seperti itu. Nah, untuk yang kedua, di sini saya akan mereview kandungan-kandungan gizi apa saja yang terdapat di dalam susu UHT ini. Menurut nutrition facts yang terdapat di kemasan produk yang saya review ini, di sini ada tertera beberapa tabel. Yang pertama itu ada takaran saji, yang kedua jumlah persajian, dan yang ketiga kandungan-kandungan gizi apa saja yang terdapat di dalam susu ini. Untuk takaran sajinya di sini tertera 125 ml. Jumlah persajian per kemasannya adalah 1. Artinya, dalam satu susu kotak ini terdapat 125 ml susu dan dapat digunakan untuk 1 kali konsumsi. Seperti itu. Untuk yang kedua itu ada jumlah persajian. Di sini tertera energi total 80 kilokalori dan energi dari lemak 35 kalori. Yang dapat disimpulkan bahwa jika kita mengkonsumsi 125 ml susu ini, kita akan mendapatkan energi 80 kilokalori, di mana 35 kalorinya itu berasal dari lemak. Seperti itu. Untuk kolom yang ketiga, di sini tertera kandungan-kandungan gizinya. Terdapat terbagi menjadi 2, yaitu ada makronutrien dan mikronutrien. Di mana makronutrien ini terdiri dari lemak, karbohidrat, protein, serat pangan, natrium, dan kalium. Sedangkan mikronutriennya ini terdiri dari vitamin dan mineral. Ya, jadi yang pertama mari kita lihat ya. Di sini ada lemak total. Lemak total di sini tertera 4 gram. Sedangkan persen AKG-nya itu 6%. Dalam artian lain, ketika kita meminum 125 ml susu atau 1 takaran saji, di sini kita mendapatkan lemak 4 gram.
Nah, lemak 4 gram ini sudah memenuhi 6% dari 6% protein dari angka kecukupan gizi kita. Berarti dalam artian lain masih ada 94% protein yang harus kita penuhi, mungkin dari makanan atau minuman lain seperti itu. Selanjutnya di sini ada kolesterol 10 mg, protein 4 gram, karbohidrat total 6 gram, serat pangan 2 gram, natrium 65 mg, dan kalium 170 mg. Selanjutnya itu ada mikronutrien. Di sini misal saya ambil contoh ya. Untuk cara pembacaannya, di sini ada vitamin A, persen AKG-nya itu 15%. Artinya, kalau kita minum susu ini dalam satu takaran saji atau 125 ml susu, kita sudah memenuhi kebutuhan vitamin A dalam hari itu sebesar 25%. Artinya masih ada sekitar 75% vitamin A yang harus kita penuhi, mungkin dari makanan atau minuman yang lainnya dalam satu hari itu. Seperti itu cara membaca informasi nilai gizi pada kemasan. Selanjutnya itu ada vitamin D3 25%, B1 15%, B2 20%, B3 20%, B5 25%, B6 30%, B12 15%, dan vitamin K 25%, biotin 10%, kalsium 15%, iodium 10%, fosfor 15%, dan selenium 20%. Selanjutnya untuk yang ketiga, di sini saya akan mereview apa saja sih manfaat susu UHT bagi kesehatan. Yang pertama, tentunya susu ini dapat memenuhi kebutuhan nutrisi kita. Yang kedua, juga mampu membantu proses pertumbuhan tulang dan gigi. Yang ketiga, menjaga kesehatan tulang hingga mendukung kerja sistem syaraf. Yang keempat, tentunya sebagai sumber energi. Nah, teman-teman, seperti itu review dari saya mengenai salah satu produk susu UHT yang sudah cukup terkenal di lingkungan masyarakat. Apabila ada kesalahan dalam mereview atau kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.